Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman sekalian dan juga Mas Tessa selaku dosen pengampu mata kuliah PPH pasal 2126 Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Saya Maya Roma Zulaika dengan NPM 2306208981 kelas pajak 23A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan video tutorial simulasi aplikasi Cortex. Jadi, pertama-tama sebagai penjelasan, Cortex adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini. Dan Cortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dan layanan ini diberikan oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Jadi, pada aplikasi Cortex yang pertama kali kita lakukan adalah login. Dan pada saat kita login, kita akan diarahkan kepada layar seperti ini ya. Pertama ada fitur portal saya yang terdapat dokumen saya. Di sini terdapat dokumen yang mana isinya ialah dokumen-dokumen bagi wajib pajak yang telah yang pernah ada gitu ya, transaksi dokumen perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Lalu terdapat notifikasi, yaitu notifikasi pajak yang ada bagi WP untuk memudahkan atau mengingatkan WP mengenai kewajiban perpajakannya. Lalu ada fitur kasus saya, yaitu kasus atau permasalahan mengenai administrasi perpajakan yang dimiliki oleh WP. Lalu terdapat kasus berjalan saya, terdapat profil saya di sini mengenai nama wajib pajak, NPWP, lalu profesi, alamat utama, dan lain-lain. Dan lain-lainnya. Lalu terdapat permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Ini menghubungkan sertifikat digital yang dimiliki WP untuk keperluan validasi atau pengesahan dokumen perpajakan pada Cortex. Jadi seperti ini simulasinya. Lalu selanjutnya terdapat pembukaan PKP yang mana WP yang mana ini adalah penunjukan wajib pajak untuk menjadi pengusaha kena pajak atau PKP dengan tujuan pengukuhan PPN. Lalu terdapat pendaftaran objek pajak PBB P5L, terdapat perubahan data. Di sini bisa melakukan perubahan identitas wajib pajak, perubahan alamat utama, perubahan data objek pajak, dan perubahan data pungutan PPN PMSE. Lalu terdapat perubahan status yang di sini terdiri dari penerapan wajib pajak nonaktif, pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif, penunjukan pemungutan PMSE dalam negeri, penetapan pemungutan bea materai, pencabutan pemungutan bea masuk, penunjukan wakil kuasa, perubahan data atau wakil kuasa wajib pajak, dan lainnya yang bisa dilihat di aplikasi Cortex ini. Lalu ada fitur penghapusan atau pencabutan sebagai wajib pajak. Selanjutnya ada fitur e-faktur. Di sini e-faktur terdiri dari
e-faktur pajak keluaran atau elektronik faktur pajak yang dimiliki oleh WP, ada pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Selanjutnya ada dokumen lain atau bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Terdapat dari faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, retur dokumen lain keluaran, dan retur dokumen lain masukan. Selanjutnya ada ibu pot. Di sini ada ibu pot BPPU, lalu ada ibu pot BPNR atau non-residen, lalu ada ibu pot mitra sendiri, ibu pot pemotongan secara digunggung, ibu pot 21 dengan bukti pemotongan selain pegawai tetap, ibu pot 26 bukti pemotongan pajak luar negeri. Untuk ibu pot 21 seperti tampilannya, bisa dipencet create ibu pot untuk pembuatan ibu pot 21 pegawai tetap, selain pegawai tetap. Lalu ada ibu pot 26 untuk pemotongan wajib pajak luar negeri, namun simulasi pada saat ini belum tersedia. Selanjutnya ada ibu pot A1 untuk karyawan swasta. Seperti ini, bisa dipencet create ibu pot untuk pembuatan ibu pot karyawan swasta pada masa pajak terakhir. Selanjutnya ada ibu pot A2, yaitu untuk bukti pemotongan PNS. Cara buatnya sama, bisa dipilih fitur create ibu pot di sini. Selanjutnya ada bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ini untuk bukti pemotongan penghasilan bulanan pegawai tetap. Dan yang terakhir ada unggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Selanjutnya ada surat pemberitahuan SPT, yaitu di sini fitur ini memperlihatkan SPT wajib pajak. Seperti ini SPT yang ada bagi wajib pajak. Lalu ada pencatatan. Di sini pencatatan riwayat pembayaran pajak wajib pajak. Lalu ada dashboard kompensasi yang pada saat ini belum tersedia simulasinya, dan penguapan ketidakbenaran SPT. Jadi di sini bisa ditambahkan jika ada kesalahan pembuatan SPT. Lalu selanjutnya ada pembayaran. Di pembayaran terdapat pertama fitur pemindah bukuan untuk pemindahan saldo kredit pajak yang dimiliki kepada jenis pajak yang lain atau wajib pajak yang lain. Selanjutnya ada layanan mandiri kode billing. Seperti ini. Ada pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Lalu ada daftar kode billing belum dibayar. Formulir restitusi pajak, permohonan pemberian imbalan bunga yang belum ada simulasinya, restitusi pajak juga belum ada simulasinya, dan permohonan PPh-DTP atas penghasilan PDAM. Selanjutnya ada buku besar, yaitu menampilkan transaksi wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Buku besar ini terdapat di bagian buku besar. Selanjutnya ada layanan administrasi wajib pajak yang terdiri dari layanan administrasi, layanan permintaan informasi perpajakan, layanan pengaduan saran dan apresiasi, layanan edukasi perpajakan, riwayat edukasi, dan pengetahuan dasar perpajakan. Selanjutnya ada manajemen akses untuk mengubah kata sandi Cortex.
dan ada aplikasi eksternal Ibupot 2126, pertukaran informasi perpajakan, untuk wajib pajak yang diperkenankan, aplikasi simulasi Cortex yang dapat saya tampilkan atau saya arahkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.